Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam Pancasila. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabil Zidan dengan NPM 4525210144. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas besar dari mata kuliah algoritma dan struktur data dengan nomor materi 54, materinya yaitu SI pembayaran listrik dengan inputan dengan materi yang harus ada yaitu struktur, pointer, GUI dengan menggunakan array, bubble sort secara ascending, bit research dan juga graph dengan BVS dan DVS-nya. Baik, di sini saya menggunakan dua library. Yang pertama di sini ada include IOStream untuk melakukan proses input dan output di program. Selanjutnya ada include string yaitu untuk menggunakan tipe data string dan juga using namespace std. Gunanya agar kita tidak perlu menuliskan std di setiap kita ingin mengeluarkan atau input dan output sesuatu. Lalu di sini saya mendefinisikan atau mendefinisikan cons integer max cost bill itu untuk customer sama dengan 20. Jadi di sini saya batasin untuk pelanggaran nanti sebanyak 20 seperti itu. Di sini saya menggunakan dari materi pertama ada struktur. Pilihannya ada struktur atau kelas. Di sini saya menggunakan struktur. Ada beberapa di sini ada struktur pelanggan listrik bill untuk kita inputkan data-data pelanggan untuk pembayaran listriknya dari mulai baris 20 sampai dengan baris 28. Lalu di sini ada struktur lagi yaitu kuil listrik bill dari baris 29 sampai 34. Lalu di sini ada struktur lagi yaitu dari Bitrinote untuk struktur untuk eh, fungsi bitrinya nanti dari baris 36 sampai baris 42. Di sini saya juga definisikan lagi consider max vertex-nya bill untuk grab nanti sebanyak 20 sama dengan banyak max customer-nya. Lalu di sini ada struktur untuk grab, grab. Di sini stroke dengan namanya stroke grab bill dengan isinya sampai dari baris 44 sampai dengan baris 49. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan pointer seperti ada di bagian ini Bitrinote bill dengan pointer child bill dengan uh, indeksnya 3. Selanjutnya ada di bagian kue listrik bill di sini ada dan key bill ini juga termasuk di pointer untuk pemanggilannya dan masih ada di bawahnya lagi. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan di fungsi pertama yaitu di fungsi inisialisasi kui bill dengan parameter fungsinya yaitu kui listrik bill dan key bill. Ini sebagai petunjuk untuk pointernya. Yang isinya ada key bill lalu menunjuk pada yang ada di dalam struktur yaitu front bill sama dengan -1 lalu key bill, vir bill sama dengan -1. Ini key bill menunjuk ke front integer ini. Selanjutnya ada boolean SMT bill dengan parameter fungsinya yaitu kui listrik bill dan key bill. Jadi di sini untuk memastikan apakah kui kosong. Jika key bill dan front bill-nya sama dengan -1 dan juga key bill-nya lebih besar dari key bill di rare bill, maka return true. Nah, kalau jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka returnnya false. Lalu di sini ada fungsi boolean is full bill yaitu dengan parameter kui listrik bill, key bill. Ini menandakan mengecek apakah queue-nya penuh. Dengan isinya yaitu ada if ya jika queue bill ini mengakses struct rare bill
sama dengan max customer bill kurang satu, berarti itu 19, maka hasilnya return true. Tapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka return false atau print false. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi void enqueue-bill. Enqueue berarti untuk memasukkan datanya. Tapi di sini kita untuk ngecek dulu apakah datanya penuh atau enggak dengan fungsi-fungsi sebelumnya. Di sini jika is full bill dengan parameter queue-bill berarti kan sama dengan udah penuh, maka akan menginput menampilkan output kui penuh. Berarti jika kondisi ini benar maka kui penuh. Jika tidak, jika QBill front bill sama-sama satu, maka kerjakan baris 78, yaitu QBill dari QBill yang mengakses front bill ini sama dengan 0. Lalu QBill variable bill yang diakses oleh QBill plus, lalu data customer bill yang diakses oleh QBill dengan parameter data customernya itu QBill, error bill yang diakses oleh QBill sama dengan data bill. Jadi data bill ini dimasukkan ke data customer bill dengan parameternya error bill yang diakses QBill. Lanjut, di sini kita ke fungsi input data bill dengan parameter fungsinya yaitu Q listrik bill, dan ini juga petunjuk pointernya dan bill. Dan di sini saya taruh dengan variabel jumlah bill dengan tipe datanya integer. Di sini akan menampilkan jumlah pelanggan dan kita akan mengisi dengan jumlah pelanggan yang akan kita tulis nantinya ada berapa maunya. Lalu di sini akan melakukan perulangan sebanyak jumlah pelanggan yang tadi kita isikan. Jadi selama i-bill sama dengan 0, i-bill kurang dari jumlah pelanggan atau jumlah bill ini, maka akan melakukan baris dari 95 hingga 104. Akan menampilkan ini. Di sini saya menggunakan getLine agar bisa menggunakan spasi. Lalu jika sudah sampai enqueue-bill dengan parameter fungsinya QBill dan data bill ini akan dibawa ke enqueue-bill nilai apa namanya datanya, itu akan melakukan perulangan lagi yaitu i-bill plus selama i-bill kurang dari jumlah bill. Jika misalkan tadi sebelumnya i-bill akan 0, lalu i-bill plus 1, jadi i-bill-nya itu nilainya 1, sementara kita input jumlah pelanggannya sama dengan 3, maka i-bill ini harus mencapai 3 kali perulangan seperti itu. Lalu di sini N4 selesai. Selanjutnya ada fungsi display kui bill. Di sini fungsinya itu untuk menampilkan data pelanggan. Di sini saya menggunakan jika is empty bill yaitu key bill. Tadi yang boolean is empty. True berarti akan menampilkan kui kosong dan return. Lalu akan menampilkan data pelanggan dan juga melakukan perulangan selama integer i-bill sama dengan variabel front bill yang diakses oleh QBill dan i-bill kurang dari sama dengan rear bill yang diakses oleh QBill, maka akan melakukan perulangan dari baris 118 hingga baris 124. Dan itu akan melakukan perulangan sampai kondisinya terpenuhi. Di sini akan menampilkan data i-bill 1, yaitu dengan ID yang sudah di input, seperti itu. Ini untuk mengurutkan atau menampilkan data. Selanjutnya kita akan membahas fungsi void bubble sort nama ascending bill dengan parameter fungsinya QBill dan QBill. Ini balik lagi, ini pointer lagi. Di sini saya menggunakan bubble sort ini untuk mengurutkan dari nama, tagihan, berarti
nama tagihan, dan juga menu sorting ini juga masih menggunakan bubble sort. Berarti dia berarti saya menggunakan materi bubble sort ini sekitar dari 127 hingga baris 180 untuk materi dari bubble sort secara ascending. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi void bubble sort nama ascending bill dan parameter fungsinya quibill listrik, key listrik bill, dan key bill ini. Di sini kita membuat ininya dulu, apa? Buat objek tempel dari struktur pelanggan listrik bill. Lalu di sini kita menggunakan perulangan selama integer i-bill sama dengan 1 dan i-bill kurang dari sama dengan q-bill yang mengakses rear bill, maka i-bill plus plus akan melakukan perulangan dari 131 hingga baris 141, yaitu isinya perulangan lagi yang mana selama J-bill sama dengan Q-bill yang mengakses rear bill, J-bill lebih besar dari sama dengan I-bill, maka J-bill plus plus. Maaf. Maka J-bill minus minus, min min. Lalu di sini melakukan perulangan dari baris 133 hingga baris 140, yaitu perulangan kembali yang isinya jika key bill yang mengakses data customer bill dengan indeks JBill yang diakses dari nama bill yang mengakses untuk nama bill kurang dari key bill data cast bill dengan indeksnya JBill minus 1 nama dengan yang diakses itu nama bill, maka akan melakukan perulangan ini. Jadi ini bisa dibaca sebersih dari belakang ya. Jadi jika nama bill yang ada pada data cast bill dengan parameternya JBill, lalu data ini ada di QBill, ini berarti namanya nih nama bill kurang dari yang nama bill ini, maka akan melakukan ini, yaitu tab bill ini objek, jadi tab bill sama dengan QBill yang mengakses data customer bill dengan indeksnya JBill. Ini dipindahkan datanya ke sini, lalu data yang kosong ini dipakai oleh data si customer bill yang minus 1 ini, yang indeksnya JBill minus 1. Dipindahkan datanya ke sini, lalu jika sudah dipindahkan, maka yang ini kan kosong, key bill, lalu data customer bill dengan indeks JBill minus 1 kosong karena datanya sudah dipindahkan ke yang awal, maka key bill yang mengakses data customer bill dengan indeksnya JBill minus 1, datanya akan diisi oleh si data yang tadi kita taruh di objek pertama. Jadi namanya ini akan pindah ke sini dan itu akan berulang dengan JBill-nya minus minus sesuai dengan pengurutannya secara ascending dari kecil ke besar. Dan diulang lagi di for ini sampai datanya habis. Baik, selanjutnya kita akan membahas fungsi bubble sort tagihan ascending. Jadi ini maksudnya adalah mengurutkan datanya dengan cara bubble sort, tapi bukan namanya. Kalau tadi nama, ini sekarang tagihannya. Tagihannya itu berapa rupiah dengan secara ascending juga. Dengan parameter fungsinya di sini ada Q listrik bill dan Q bill. Lalu di sini kita taruh lagi pelanggan listrik bill dan kita buatkan ininya objeknya. Lalu akan melakukan perulangan selama integer i-bill sama dengan i-bill sama dengan 1, maaf. I-bill kurang dari Q-bill yang mengakses rear bill, maka i-bill plus plus. Sama seperti yang di atas, di sini hanya bedanya Q-bill yang mengakses data class bill dengan indeks J-bill, yaitu mengakses harga per bulan bill,
akan dibandingkan dengan harga per bulan bill juga, yang dimana itu ada di data class bill JBIL -1 indeksnya. Lalu di sini jika kondisi ini benar, maka data akan ditukarkan di mana data pertama yang di sebelah kiri ini akan dipindahkan ke variabel sementaranya atau objeknya ini yaitu temp bill. Lalu tempat data yang sudah kosong ini akan diisi oleh data yang sebelah kanan. Ketika data sebelah kanan ini sudah kosong, maka akan diisi oleh eh, objek sementara tadi atau variabel sementara atau bisa dibilang kita objek untuk perpindahannya. Seperti itu. Lalu akan melakukan perulangan JBIL minus minus dan IBIL plus plus. Selanjutnya di baris 159 kita menggunakan fungsi void menu sorting bill kui listrik dengan parameter kui listrik bill dan qbill. Di sini untuk membuat menu bubble sortnya ini, apakah menggunakan nama atau menggunakan tagihan? Seperti itu. Di sini saya menggunakan variabel pilihan untuk memilihnya nanti dan juga ini char untuk menginputkan katanya. Tipe datanya itu untuk menginputkan katanya A atau B. Di sini saya menggunakan perulangan dari baris 166 sampai baris 177 untuk memastikan pengguna menginput data yang benar, yaitu pilihannya A atau B. Di sini jika pilihan bill sama-sama dengan A non kapital, maka akan menampilkan bubble sort nama ascending. Ini yaitu tadi fungsi di atas tadi yang sudah diurutkan. Lalu jika bukan A berarti jika pilihannya sama dengan B, maka bubble sort pilihan ascending, maka bubble sort tagihan ascending akan dipanggil oleh program. Jika tidak, jika bukan antara A dan B non kapital, maka akan menampilkan pilihan salah dan return akan kembali lagi keluar. Lalu selanjutnya akan menampilkan data berhasil diurutkan secara scanning dan akan menampilkan display kui bill. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada function leaf bill, buayan leaf bill dengan ininya ada pointer create bit bit3 bit3 not bill dari objek bit3 not bill. Di sini pointer new not bill dari objek bit3 not bill sama dengan new objek bit3 not bill. Nah, ini new bit new not bill yang mengakses is leaf bill sama dengan leaf bill. Jadi is leaf bill ini diisi oleh leaf bill yang mana ini tepatnya ada di new not bill. Lalu new not bill yang mengakses num keys bill sama dengan 0. 0 ini ditaruh di num keys. Lalu di sini akan melakukan perulangan selama integer ibil sama dengan 0, ibil kurang dari 3, maka ibil plus plus apa yang dilakukan perulangannya yaitu new bill yang mengakses child bill dengan indeksnya ibil sama dengan 0. Jadi child bill dengan ibil ini tadinya berarti dari 0 sama dengan 0 akan melakukan perulangan sampai ibilnya sama dengan sampai ibilnya paling enggak itu ada di 3 poinnya. Jadi paling enggak ini melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Lalu return yaitu ngeprint output new not bill. Selanjutnya di sini ada fungsi void insert bill, b3 bill. Ini bisa kita lihat kita tandai dulu. Dari baris 182 sampai dengan baris 277 kurang lebih segitu saya menggunakan perintah bit research.
Baik, lanjut ke void insert. Di insert bill ini gunanya untuk memasukkan datanya. Di sini kita panggil aja root bill. Ini root bill ini pointer dan root bill sebagai awalan, ibarat data paling atasnya sebelum ke child dan sampai ke leaf. Ini kita isi dengan sama dengan create b3 not bill false dengan indeksnya false. Lalu root bill kita akses ke keys bill dengan indeks 0 sama dengan qbill eh, yang mengakses data class bill dengan indeksnya 2. Lalu root bill mengakses num keys bill sama dengan 1. Jadi num keys yang ada di root bill ini nanti sama dengan isinya 1. Selanjutnya b3 not bill pointer left bill. Ini objek berarti pointer left not bill yang ada di objek b3 not bill itu diisi dengan create b3 not bill dengan parameter true. Dan juga ini sama pointer right not bill diisi dengan create b3 not bill dengan parameter true, diisi right not bill-nya yang ada di objek b3 not bill. Lalu data left not bill yang diakses mengakses keys bill dengan indeks 0 sama dengan qbill yang diakses data class bill ke 0, yaitu ini array, indeks array ini. Jadi data ini nilainya itu dimasukkan ke keys bill ini. Begitu juga dengan yang ini. Seperti itu. Begitu juga dengan yang ini. Bedanya yang ini adalah yang right bill yang mengakses keys bill dengan indeks 0 diisi dengan nilai qbill data class bill dengan indeksnya yang ketiga. Lalu selanjutnya di sini root bill dengan mengakses child bill dengan indeksnya 0 sama dengan leaf not bill dan juga root bill dengan mengakses child bill dengan indeksnya 1 sama dengan right not bill. Selanjutnya kita akan membahas fungsi integer cari posisi qbill. Dengan parameter fungsinya listrik bill, keybill, string keyword, dan juga integer pilihan bill. Di sini melakukan perulangan selama integer bill sama dengan qbill, phone bill, ibil kurang dari keybill, rare bill, ibil plus plus. Jika akan melakukan perulangan dari baris 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sampai 23. 23 itu baris untuk yang ibil plus plusnya. Jadi yang diulang itu adalah jika pilihan bill sama dengan 1 dan qbill yang mengakses data class bill dengan indeks ibil dengan mengakses lagi ID listrik bill sama dengan keyword bill, maka return ibil, menampilkan ibil. Jika pilihan bill sama dengan 2 dan qbill yang mengakses data class bill dengan indeks array bill yang mengakses data nama bill sama dengan keyword bill, maka return ibil. Jika pilihan bill sama dengan 3 dan qbill yang mengakses data class bill dengan indeks ibil yang mengakses nomor telepon bill, nomor telepon bill, berarti sama dengan keyword bill, maka return ibil. Begitu terus sampai ibil kurang dari sama dengan nilai rare bill yang ada pada qbill. Lalu return minus 1. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi boolean bit research bill. Dengan parameter fungsinya bit not bill, pointer root bill, string, keyword bill, integer pilihan bill, qbill listrik bill, dan qbill. Di sini melakukan perulangan terlebih dahulu. Jika root bill sama dengan 0, maka return false. Integer ibil sama dengan 0. Lalu while selama ibil kurang dari root bill yang nilainya dari num keys bill,
maka akan melakukan perulangan sampai dengan dari 234 baris 234 sampai dengan baris 253. Perulangan yang pertama di sini mendeklarasi dulu variabelnya dari string, yaitu dengan variabel tipe data string dengan variabel current key build, yaitu dengan eh, perulangan lagi di sini ada jika pilihan sama dengan satu, current key build sama dengan root build yang nilainya diakses dari key build dengan index e build yang diakses lagi ke id listrik build. Lalu jika pilihannya sama dengan 2, maka eh, current key build-nya sama dengan root build yang mengakses key builds dengan indeksnya e build, mengakses lagi nama build. Jadi nilainya ini nilai dari si nama, yang ini ID, yang ini nomor tel. Nah, jika keyword build sama dengan current key build, maka akan melakukan perulangan dari baris 241 sampai baris 248. Yang diulang adalah menampilkan data yang ditemukan, lalu menampilkan ID, alamat, nomor HP, watt, tagihan, dan return true. Jadi nanti data ID listrik yang ada di keys build dengan indeks e build yang ada di root build akan ditampilkan di ID, begitu juga dengan nama, alamat, nomor HP, watt, dan tagihan. Lalu selanjutnya melakukan perulangan yang ada di dalam while lagi. Jika keyword build kurang dari current key build, maka akan break atau keluar. Dan melakukan e build plus plus. Lalu ini end while di sini 253. Lalu melakukan perulangan yang masih di perulangan yang baru dari if, while, if lagi, yaitu jika root build-nya dengan isi is leave build, maka return false. Lalu return bit-research build dengan parameter fungsinya ke enter. Root build dengan parameter fungsinya root build yang data diakses dari chart build dengan indeks e build, yaitu dan juga dengan parameter keyword build dan juga parameter pilihan build dan juga parameter queue build. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang menu search build. Ini masih di materi bit research, bit research. Di sini menu search build untuk menampilkan menu dan cara untuk melakukan search-nya itu dari apa? Apakah dari ID listrik, nama, ataupun nomor telepon. Sini menampilkan pilihannya dan di sini menginput pilihannya dengan scene pilihan build. Lalu masukkan keyword yaitu kata kuncinya apa? Apakah nama itu namanya siapa? Misalkan kita input tadi yang namanya Nabil, keywordnya kita tulis namanya Nabil. Atau ID listrik kita input 1, tadinya ID listrik kita input 1, maka di sini kita input 1 juga seperti itu. Lalu di sini dengan tipe data boolean, ketemu build sama dengan bool, ketemu build sama dengan bit research build, dengan parameter root build, dengan parameter keyword build dan pilihan build dan juga queue build. Lalu di sini jika tidak ketemu build, maksudnya jika datanya tidak ada atau data tidak cocok, maka akan menampilkan data tidak ditemukan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi void input graph build dengan parameter fungsinya yaitu graph build dengan menunjuk ke pointer, key build dan juga queue listrik build dan juga key build. Di sini saya menggunakan perintah untuk materi graph dari mulai void input graph build, void bvs sampai dfs build dan menu graph itu dari baris 277 sampai dengan baris 371. Baik, di sini kita mulai dari input graph build-nya dulu. Sini untuk membuat graph-nya dulu.
Di sini kita pakai gbill dengan menunjuk jumlah vertex bill sama dengan qbill rarbill plus 1. Jadi nilainya yang ini dimasukkan ke jumlah vertex bill. Lalu selama integer ibil sama dengan 0, ibil kurang dari gbill, maka ibil kurang dari gbill yang nilainya dari jumlah vertex bill, maka ibil plus plus. Akan melakukan perulangan terlebih dahulu untuk yang ini. Qbill dengan vertex bill dengan indeksnya ibil sama dengan qbill yang mengakses data, classbill dengan indeks ibil yang mengakses nama bill. Ini menyimpan nama bill di sini, lalu dia disimpan di sini, nilainya dipindahkan ke vertex bill. Nama yang ada di class, nama data class yang ada di qbill, datanya dimasukkan ke vertex bill ibil. Seperti itu. Lalu menampilkan untuk data vertex. Lalu selanjutnya di baris 286 akan melakukan perulangan selama integer ibil sama dengan 0, ibilnya kurang dari gbill yang nilainya itu jumlah vertex bill, maka ibil plus plus. Menampilkan ibil titik. Ini sesuai dari ibil ya, vertex ke 0. Lalu di sini nilai qbill akan ditampil qbill, nilai vertex bill dengan indeks ibil yang ada di gbill itu akan ditampilkan sesuai dengan ini juga. Nomor urut ini jadi vertex ke 0 dengan nilai qbill vertex bill ibil, lakukan perulangan sampai sama nilainya, yaitu ibilnya sama dengan jumlah gbill di jumlah vertex bill yang ada di gbill ini. Maaf. Lalu jika perulangan sudah selesai, maka akan menampilkan masukan matriks agensinya, yaitu di sini melakukan perulangan kembali, yaitu selama integer ibil sama dengan 0, ibil kurang dari jumlah vertex bill yang ada di gbill, maka ibil plus plus. Di sini lakukan perulangan 2 kali, selanjutnya itu selama integer jbill sama dengan 0 dan jbill kurang dari jumlah vertex bill yang ada di gbill, dan maka jbill plus plus. Sini akan melakukan perulangan untuk menginput gbill, agensi bill, ibil, dan jbill. Yaitu di sini agensi bill dengan indeks arraynya itu ibilnya ibil dan jbill, yang nanti nilainya ada di gbill. Kita inputkan seperti itu. Diulangi sampai jbill plus plus, jbillnya sama dengan atau lebih besar dari sama dengan jumlah vertex bill yang ada di gbill, dan juga akan dilakukan perulangan terus ini sampai dengan ibilnya itu sebesar nilai dengan gbill yang nilainya itu jumlah vertex bill. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang fungsi void BFS bill dengan parameternya itu graph bill dan juga gbill. Di sini saya menggunakan variabel awal bill dengan tipe datanya integer, lalu menampilkan vertex awal indeks dengan menginputkan awal indeksnya berapa, mau dari 1, 0. Lalu di sini ada bold vested bill, max vertex bill 20 sama dengan false. Jadi visited bill dengan indeksnya max vested bill sama dengan false. Lalu enquy bill dengan parameter dengan indeks max vertex bill. Lalu integer found bill sama dengan 0, integer rar bill sama dengan 0, visited bill dengan indeks awal bill sama dengan true, q bill dengan indeks 0 sama dengan awal bill, cout hasil BFS. Menampilkan hasil BFS dari graf tadi dengan melakukan perulangan selama found bill kurang dari rar bill. Tadi awal di sini 0, lalu di sini 0. Lalu datanya sudah masuk, maka akan
dilakukan perulangan ini integer current bill sama dengan quick bill dengan indeksnya foreign bill plus plus, lalu cout datanya yaitu gbill, nilai vertex bill dengan indeksnya current bill yang ada di gbill, lalu di apa di print juga spasi, jadi datanya vertex bill lalu spasi vertex bill lagi seperti itu. Lalu di sini lakukan perulangan selama integer i-bill sama dengan 0, i-bill kurang dari g-bill yang nilainya itu jumlah vertex bill, maka i-bill plus plus. Nah, jika nilai agency bill yang ada di g-bill dengan indeksnya agency bill itu sama dengan indeksnya current bill dan juga i-bill sama dengan 1, dan juga kondisi jika tidak visited bill dengan indeksnya i-bill, maka akan melakukan perulangan visited bill dengan indeks i-bill sama dengan true, dan quick-bill dengan indeks plus plus rare bill sama dengan i-bill. Lalu and if, and for, and while, cout and line, dan juga di baris 234 akhir dari fungsi bfs bill. Selanjutnya fungsi dfs recursive bill. Di sini dengan parameter fungsinya yaitu graph bill, gbill, ball visited bill dengan indeks tidak tentukan, dan juga integer vertex bill. Di sini visited bill dengan indeksnya vertex bill sama dengan true, lalu cout vertex bill dengan indeks vertex bill yang ada di gbill dan juga di print spasi. Lalu melakukan perulangan selama integer i-bill sama dengan 0, i-bill kurang dari g-bill yang nilainya itu jumlah vertex bill, maka i-bill plus plus. Jika g-bill ya mengakses agensi bill dengan indeksnya vertex bill dan juga indeks yang kedua itu i-bill sama dengan i-bill dan sama dengan 91, dan juga jika kondisinya itu tidak sama dengan tidak visited bill dengan indeksnya i-bill, maka dfs recursive bill akan dipanggil, itu melakukannya lagi, yaitu graph bill, ball visited bill dengan tanpa indeks dan integer i-bill. Selanjutnya perulangan and if, and for. Lalu lanjut ke fungsi void dfs bill, graph bill, gbill parameternya. Di sini dikasih awal bill sebagai variabel dan juga integer bill sebagai tipe datanya, lalu akan menampilkan vertex awal indeksnya sama dengan kita input sendiri, lalu ball visited bill max dengan indeksnya max vertex bill sama dengan false, sama dengan lalu akan menampilkan hasil dfs dengan memanggil fungsi dfs recursive bill dengan parameternya yaitu qbill, visited bill, dan awal bill. Lalu cout and line. Lalu selanjutnya di sini saya membuat fungsi untuk membuat menunya dari graf ini sebagai pilihannya. Di sini menu graph bill dengan parameter fungsinya yaitu q listrik bill dan q bill. Dengan di sini saya ambil graph bill dan juga g bill, yaitu g bill sebagai objek dari graph bill. Lalu di sini saya memanggil input graph bill dan juga parameternya g bill dan juga q bill. Di sini saya taruh lagi pilih bill dengan tipe datanya integer untuk memilih antara pilihan 1 dan 2. Setelah ditampilkan menu graph BFS atau DFS, kita pilih 1 atau 2, dan jika pilih bill sama dengan 91, maka akan memanggil fungsi BFS bill dengan parameter fungsi gbill. Jika tidak, jika pilih bill sama dengan 92, maka yang dipanggil adalah DFS bill dengan parameter fungsinya gbill. Lalu jika tidak 1 dan 2, maka pilihan salah. Lalu akan kembali ke menu utama. Lalu selanjutnya di sini ada integer main, yaitu main program. Di sini saya membuat loket utama bill sebagai objek dari queue listrik bill. Lalu
pointer pohon listrik bill sama dengan 0 untuk B3 not bill. Sini saya kasih lagi menu bill untuk variabel dan juga tipe datanya integer. Dan di sini inisialisasi QUI bill kita panggil dengan parameter fungsinya yaitu objek loket utama bill. Lalu di sini saya akan melakukan perulangan yaitu menampilkan baris 381 dan juga melakukan perulangan switch. Berarti dari 131 sampai dengan 124 sampai dengan 424, 381 sampai 424 itu melakukan perulangan. Dan jika menunya itu menu bill tidak sama dengan 6, maka akan return ke 0. Program selesai. Salah. Maka return 0. Jadi di sini menampilkan data yang akan kita pilih, mau menginputkan data pelanggan, menampilkan data pelanggan yang sudah diinput, men-sorting data pelanggan yang sudah kita input, mencari data pelanggan, mengurutkan data pelanggan secara graf atau DFS. Harusnya ini bisa dimasukkan ke sorting data. Tapi di sini saya buat secara terpisah dan yang keenam adalah yang keluar. Jika sudah memilih scene menu bill sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, maka akan melakukan perulangan di switch menu bill. Lakukan jika pilihannya 1, maka inisialisasi QUI bill dengan parameter fungsinya loket utama bill dipanggil, input, lalu memanggil input data bill, dan parameter fungsinya loket utama bill, lalu menginput, lalu memanggil lagi insert B3 bill dengan parameter fungsinya yaitu pohon listrik bill dan juga loket utama bill. Lalu break, keluar. Lalu jika pilihannya 2, maka yang dipanggil adalah fungsi display QUI bill dengan parameter fungsinya yaitu loket utama bill. Lalu break. Jika pilihannya 3, maka yang dipanggil adalah menu sorting bill dengan parameter fungsinya yaitu loket utama bill. Dan juga yang dipanggil adalah insert B3 bill dengan parameter fungsinya yaitu pohon listrik bill dan juga loket utama bill. Lalu break. Lalu jika yang dipilih dulu 4, maka yang dipanggil adalah menu search bill dari fungsi menu search bill dengan parameter fungsinya yaitu pohon listrik bill dan juga loket utama bill. Lalu break lagi untuk yang case 4. Selanjutnya case 5 jika memilih sama dengan 5, maka menu grab bill dengan parameter fungsinya itu loket utama bill maka ini yang dipanggil kalau milihnya 5. Lalu break. Lalu jika pilihannya sama dengan 6, maka akan menampilkan terima kasih dan break. Default jika selain pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka akan menampilkan pilihan salah dan mengulang kembali. Lakukan terus selama pilihan bukan 6. Lakukan terus selama menu yang dipilih itu tidak sama dengan 6. Karena kalau 6 akan menampilkan output terima kasih dan return sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita akan melakukan running program. Sini akan menampilkan beberapa pilihan. Kita pilih 1 untuk menginput terlebih dahulu, lalu kita pilih 5. Data pertama 1, nama Nabil, alamat KT, harganya 100.000. Tes kedua, Nabil, Jidan, alamatnya Depok, HP 082, wattnya 700, harganya 90.000.
ketiga 3. File ketiga namanya Agus. Alamatnya di Jakarta. Nomor HP-nya 083. Kuatnya 1200. Bayarnya 100 ribu, 120.000. 120.000. Selanjutnya yang keempat namanya Sep. Alamatnya Bandung. Nomor HP-nya 084. Lanjut, kuatnya 200 saja. Kasih harganya 50.000. Yang kelima kita kasih ininya 5. Nah, edisi kelima namanya 5 aja. Alamatnya kelima. Nomor HP-nya 08515. 085. Kuatnya 085. Tagihannya 85.000. Kita lihat, kita tampilkan data terlebih dahulu. Kita sudah rapihkan seperti ini. Kita bisa lihat ya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita pilih bisa sorting data ya. Kita sorting dulu datanya di nomor 3. Berdasarkan tagihan. Kita lihat dari tagihan paling kecil 5.000, 50.000, 85.000, 90.000, 100.000, 120.000. Selanjutnya kita ke menu keempat, yaitu search data. Kita cari lewat ID. Kita coba, kita lihat di sini ID-nya ada ID 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih ID 3 aja. Data ditemukan, pemilik ID ketiga sama dengan Agus, alamat Jakarta, nomor handphonenya 083, pemakaian wattnya yaitu 1.200 dan tagihannya itu sebesar 120.000 rupiah. Lanjutnya coba kita buat grafnya. Sini kita lihat ada daftar 5 vertexnya, dari vertex ke 0 ada Asep sampai ke Agus. Lalu kita akan buat matriks agensinya. Iya, seperti ini. Oh, salah. Terakhir. Lalu selanjutnya kita pilih ke 1 dulu. Dengan vertex awalnya ke 0, maka akan menampilkan Asep 5 Zidan Nabil Agus. Asep 5 Zidan Nabil Agus sama. Kita coba yang DFS-nya sekarang. Vertex-nya dari 0 juga. Maka akan menampilkan Asep 5 Nabil Zidan Agus. Zidan Nabil Agus. Nabil Zidan Agus. Kenapa bisa demikian? Karena perbedaan cara membaca pohonnya, bisa dibilang seperti itu. Lalu jika kita sudah selesai, kita bisa menginputkan angka 6 dan program akan mengucapkan terima kasih. Dan sekian dari saya, presentasi dari saya. Banyak kurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.